Assalamualaikum teman-teman. Aku dari kelompok 11. Jadi hari ini aku bakalan ngajak kalian untuk ngebahas tentang teori kepribadian dari Carl Rogers. Jadi tunggu apa lagi? Yuk langsung aja. Action. Nah, yang pertama kita bahas biografi Carl Rogers dulu yuk. Carl Rogers lahir di Oak Park tanggal 8 Januari 1902. Mendapat gelar MA di Universitas Columbia dan gelar PhD Psikologi Pendidikan dan Klinis. Nah, teori dari kepribadian Carl Rogers ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada struktur kepribadian, dinamika kepribadian, perkembangan kepribadian, aplikasi, dan psikoterapi. Struktur kepribadian dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama ada organisme, kedua medan fenomena atau phenomenal field, dan yang ketiga adalah self. Oke, yang pertama ada organisme, yaitu makhluk fisik dengan semua fungsi-fungsinya, baik fisik maupun psikis. Organisme adalah satu kesatuan sistem, sehingga perubahan pada satu bagian akan mempengaruhi bagian lain. Setiap perubahan memiliki makna pribadi dan bertujuan, yakni tujuan mengaktualisasi, mempertahankan, dan mengembangkan diri. Yang kedua ada medan fenomena, yaitu keseluruhan pengalaman, baik internal maupun eksternal, disadari maupun yang tidak disadari, itu semua dinamakan dengan medan fenomena. Medan fenomena adalah seluruh pengalaman pribadi seseorang sepanjang hidupnya di dunia, sebagaimana persepsi subjektifnya. Yang ketiga adalah self. Menurut Rogers nih teman-teman, self adalah aspek struktur dan proses teori kepribadian. Pengalaman fenomenologis adalah salah satu aspek dari pengalaman kita yang ada di dunia, yaitu salah satu yang memenuhi pengalaman sadar kita adalah pengalaman mengenai diri kita sendiri atau self. Dinamika kepribadian. Rogers meyakini bahwa manusia dimotivasi oleh kecenderungan atau kebutuhan untuk mengaktualisasikan, memelihara, dan meningkatkan kebutuhan dirinya. Kebutuhan ini bersifat bawaan sebagai kebutuhan dasar jiwa manusia, yang meliputi kebutuhan fisik dan psikis. Sebenarnya manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan lainnya, namun itu semua tunduk pada kebutuhan yang satu ini. Kebutuhan lainnya itu adalah positive regard of others dan self-regard. Kedua kebutuhan ini bersifat dipelajari mulai usia dini, yaitu ketika bayi mendapat curahan cinta kasih, perawatan, dan positive regard atau penghargaan yang positif dari orang lain, terutama orang tua. Gimana nih teman-teman? Masih nonton kan? Lanjut lagi ya. Poin ketiga, ada perkembangan kepribadian. Rogers tidak mengemukakan tahapan dalam perkembangan kepribadian. Dia lebih tertarik kepada cara-cara orang lain, yaitu orang tua menilai anak, atau sikap dan perlakuan orang tua, terutama ibu terhadap anaknya. Jika orang tua tidak mencurahkan positive regard atau penerimaan dan cinta kasih, bahkan menampilkan sikap penolakan terhadap anak, maka kecenderungan bawaan anak untuk mengaktualisasikan dirinya menjadi terhambat. Karena anak mempersepsi penolakan orang tua terhadap tingkah lakunya sebagai penolakan terhadap perkembangan self-konsepnya yang baru. Apabila hal ini sering terjadi, anak akan mogok untuk berusaha mengaktualisasikan dirinya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke aplikasi. Yang pertama ada teknik riset. Pendekatan yang dipakai Rogers antara lain konteks analisis, rating scale, dan Q teknik quiz. Yang kedua ada kondisi. Menurut Rogers, agar proses terapeutik dapat berlangsung, dibutuhkan 3 kondisi yang harus ada dalam bentuk yang memenuhi syarat. A. Klien yang mengalami kerentangan memiliki motivasi mendatangi terapis. B. Terapis dapat menunjukkan pada klien bahwa konsep dirinya kongruen, menerima positif klien tanpa syarat, dan bersikap empatik. C. Kontak antara klien dengan terapis dalam suasana kongruen,
Penerimaan positif tanpa syarat dan empatis itu berlangsung dalam waktu yang panjang. Lalu yang ketiga ada proses. Proses perbaikan kepribadian dapat diletakkan dalam suatu kontinum dari sangat defensif menjadi sangat integratif, yang dibagi dalam 7 tahapan. Tahap pertama, klien tidak mau mengkomunikasikan dirinya. Tahap kedua, sikap kakunya berkurang. Mereka membahas kejadian eksternal dan orang lain, tetapi masih belum menyadari perasaan-perasaannya sendiri. Tahap ketiga, klien semakin bebas membicarakan dirinya sendiri, masih sebagai objek. Tahap keempat, klien mau berbicara tentang perasaannya secara mendalam, tapi bukan perasaannya sekarang. Tahap kelima, klien mulai mengalami perubahan dan perbentukan yang penting. Tahap keenam, ditandai dengan perubahan yang dramatis, klien bergerak, mantap mendekati fungsi yang utuh atau aktualisasi diri. Tahap terakhir yaitu tahap ketujuh, terjadi di luar suasana terapeutik, klien mencapai fungsi seutuhnya. Aduh teman-teman, tadinya yang di dalam rumah jadi sampai keluar rumah nih. Nggak apa-apa ya, biar nggak bosen, kita lanjut aja yuk. Sekarang psikoterapi. Rogers menamakan teknik terapinya terapi berpusat pada klien. Pendekatan berpusat pada klien berpendapat agar orang yang rentan dan cemas dapat mengembangkan jiwanya. Mereka harus mengadakan kontak dengan terapis yang kongruen dan dapat menciptakan suasana penerimaan tanpa syarat dan empati yang akurat. Konseling berpusat pada klien jika kondisi terapis kongruen, menerima positif tanpa syarat dan empatis dapat diciptakan, maka proses terapi akan berjalan lancar. Alhamdulillah, udah selesai nih teman-teman. Terima kasih ya yang sudah nyimak dan merhatiin dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I need somebody who can love me at my